Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazim Nabilio Jaya Pria. Saya dari kelas B dengan NPM 20 Saya di sini akan menceritakan tentang fase-fase sejarah hukum agraria yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama ada masa prakerajaan. Masa prakerajaan ada pada sebelum abad ke-5. Pada masa ini sistem hukum tanah yang berlaku yaitu komunalistik. Selain itu, prinsip hubungan antara tanah dengan individu dan masyarakat adalah jika masyarakat hukum adat yaitu dianggap mempunyai, sedangkan individunya dianggap sebagai pemakai. Terus ada beberapa hak penguasaan atas tanah yang muncul pada masa ini. Yang pertama ada hak ulayat. Contohnya seperti pertuanan di Ambon, wewengkon di Jawa, pertuanan di Batak, pair di Bali, dan masih banyak yang lain. Nah, yang kedua ada hak pakai asli bangsa Indonesia. Contohnya seperti hasil membuka hutan, pikulen di Sunda, matok, norowito, kongsen di Jawa, dan masih banyak yang lain. Selain dua hak yang tadi, ada juga asas penguasaan pada masa ini, yaitu mulur mungkret, artinya semakin dikuasai, semakin menguat hak individunya dan semakin melemah hak ulayatnya. Sebaliknya justru semakin ditinggalkan, semakin melemah hak individunya, semakin menguat hak ulayatnya. Nah, yang kedua ada masa kerajaan. Masa kerajaan ada sekitar abad ke-5 sampai abad ke-17. Pada masa ini sistem hukum tanah yang berlaku yaitu domain raja atau biasa disebut adalah milik raja. Lalu prinsip hubungan antara tanah dengan raja dan dengan individu atau kaula dan pemerintah adalah raja yang memiliki tanah, sedangkan rakyat sebagai penggarap yang harus membayar upeti kepada raja. Sumbernya ada pada Kitab Undang-Undang Tanah Simbur Cahaya Kerajaan Sriwijaya dan Kitab Undang-Undang Tanah Patigundala yang ada di Kerajaan Majapahit. Lalu mungkin masih banyak yang lainnya sumber-sumbernya. Nah, yang ketiga ada masa kedatangan bangsa Barat. Masa kedatangan bangsa Barat ini di Indonesia ada sekitar pada tahun 1602 sampai dengan 1799. Nah, di fase hukum ini sistem yang dianut adalah domain government VOC atau milik pemerintah badan perdagangan, sebagaimana diatur dalam perjanjian dengan VOC melalui Oktro 20 Maret 1602. Di fase ini, prinsip hubungan antara tanah dengan badan perdagangan VOC, raja, dan individu adalah pemerintah VOC sebagai pemilik dan inlander sebagai penyewa. Raja hanya sebagai penghubung penagihan pajak. Di fase ini jenis hak yang muncul ada hak eigendom, ada juga hak swap raja atau government based recht, dan hak garapan atau juga individu inlander based recht. Serta ada juga hak atas tanah partikulir atau landerlijkrechten. Asas penguasaan pada fase ini adalah yang kalah perang sebagai penyewa atau biasa disebut bezitter, dan pemenang perang adalah pemilik atau eigener. Mulai dikenal asas domain government. Yang keempat ada masa kolonial Hindia Belanda. Masa kolonial Hindia Belanda ada pada tahun 1799 sampai 1945 saat kita merdeka. Pada masa ini sistem hukum yang dianut yaitu agraris wet adalah stat domain atau pemilikan negara. Di masa ini prinsip hubungan yang berlaku yaitu hubungan hukum antara tanah dengan inlander atau pribumi, individu atau bangsa Eropa, individu bangsa timur asing atau yang dipersamakan negara, badan hukum, dan pemerintah adalah
Negara, individu, dan badan hukum atau pemerintah jajahan kecuali inlander adalah dapat mempunyai hubungan memiliki. Lalu, pada masa ini jenis hak yang muncul ialah hak Eigendom yang tercantum dalam BW pasal 570, Obstal pasal 711, Erpah pasal 720, dan lain-lain. Pada masa ini berlaku juga hukum agraria kolonial yang menjadi sandarannya, yaitu Agraris Wet atau AW pada tahun 1970 yang bertujuan memungkinkan dan jaminan kepada pemodal besar asing khususnya Cina agar dapat berkembang di Indonesia dengan membuka perkebunan besar atau biasa disebut hak Erpah. Nah, yang kelima ada masa setelah kemerdekaan NKRI. Pada masa ini ada pada tahun 1945 sampai dengan 1960. Sistem hukumnya pada masa ini terdapat pada pasal 33A UUD 1945, yaitu hak penguasaan negara. Pada masa ini berprinsip hubungan hukum antara tanah dengan individu, masyarakat, pemerintah, badan hukum privat, masyarakat, dan negara adalah negara yang mengatur, mengurus, dan mengendalikan. Individu dan badan hukum yang mempunyai dan masyarakat hukum adalah hubungan ulayat. Nah, pada masa ini ada hak-hak yang muncul, diantara lain yaitu hak milik, hak adat, hak ulayat, aset pemerintah, ground government, aset swapraja, dan aset desa. Pada masa ini juga berasas hukum penguasaan negara, privat, selike, dan fungsi sosial. Yang selanjutnya, yang keenam, ada masa pembentukan UU PA. Nah, pada masa ini ada pada tahun 1948 sampai dengan 1960. Pada masa ini ada beberapa tahapan atau rancangan pembentukan, yaitu yang pertama ada konsep panitia agraria di Yogyakarta pada tahun 1948. Yang kedua ada konsep panitia agraria Jakarta pada tahun 1951. Pada yang ketiga ada konsep panitia Suwahyo pada tahun 1956. Yang keempat ada konsep rancangan Sunario pada tahun 1958. Yang kelima ada konsep rancangan Sajarwo pada tahun 1960. Nah, itu adalah beberapa tahapan atau rancangan yang ada pada masa pembentukan UU PA itu sendiri. Nah, yang terakhir ada masa setelah berlakunya UU PA atau biasa disebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Pada masa ini berlaku dari tahun 1960 sampai dengan sekarang. UU PA yang dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Sistem hukum pada masa ini yaitu Stat Domain yang tercantum dalam Kepres Nomor 55 Tahun 1993 Jangto PMA Nomor 1 Tahun 1994 dan PP 36/1998. Di masa ini hubungan hukum antara tanah dengan negara seolah-olah negara memiliki penyimpangan asas. Terus di fase ini ada hak-hak yang muncul, itu tanah dikuasai oleh negara dan hak pengelolaan dapat ditingkatkan menjadi hak milik. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.